Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab 3 yang judul materinya yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Mukmin itu yaitu orang Islam. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kalian generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian masing-masing yaitu jujur dan adil. Apa itu jujur? Jujur adalah perkataan atau perbuatan yang sesuai kebenaran. Perilaku jujur tidak hanya diwujudkan dalam ucapan saja, melainkan juga dalam setiap tingkah laku dan perbuatan. Orang yang tidak jujur disebut orang munafik. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Contoh dari penerapan perilaku jujur. Yang pertama yaitu di rumah. Contohnya yaitu kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai orang jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Memberitakan sesuatu hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, di sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada bapak ibu guru, karyawan, dan teman. Jika bersalah harus mengakui kesalahannya. Yang ketiga yaitu contoh penerapan perilaku jujur di masyarakat. Kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif antara ucapan dan perbuatan. Seseorang yang jujur harus sama. Dengan berperilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Selanjutnya kita bahas mengenai adil. Apa itu adil? Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, ataupun bangsa. Lawan dari adil disebut zalim. Berikut merupakan bentuk perilaku adil dalam agama Islam. Pertama, berperilaku adil kepada Allah, di mana seorang hamba meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang paling sempurna. Kedua, berperilaku adil terhadap diri sendiri, yaitu dengan menempatkan diri pada tempat yang baik dan benar. Yang ketiga, berperilaku adil terhadap orang lain dengan tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Yang keempat, berperilaku adil terhadap makhluk lain dengan memperlakukan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan layak. Contoh penerapan perilaku adil di rumah contohnya, setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapat 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapat 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah ayah. Contoh penerapan perilaku adil di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas.
bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Jadi di kelas kalian harus menghargai ketua kelas kalian, yaitu dengan cara membantu mereka. Lanjutnya yang ketiga, contoh penerapan perilaku adil di masyarakat. Berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif atau menggosip yang tidak benar. Tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Refleksi jujur dan adil. Dalil nakli perilaku jujur dan adil terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 dan Quran Surah An-Nahl ayat 105. Mengenai kedua ayat ini bisa kalian buka di buku LKS dan buku paket kalian. Kalian sekarang menjadi mengerti tentang kejujuran dan menegakkan keadilan. Jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ciri seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya akan membawa perilakunya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan sikap jujur dan adil, maka kedamaian dan ketentraman akan didapatkan. Terkait dengan hal ini, lakukan introspeksi atau melihat diri kita sendiri masing-masing. Demikian materi pembelajaran kali ini. Silakan kalian perhatikan dan kalian pelajari dengan seksama. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.